Selamat pagi pemirsa. Jika tidak ada aral melintang, hari ini Firly Bahuri akan menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Besar harapan publik, Firly dapat hadir dalam pemeriksaan itu. Maklum, sebelum dinonaktifkan dari jabatannya oleh Presiden, Firly kerap mangkir dari pemeriksaan polisi dengan dalih kesibukan yang luar biasa, padat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 1 Desember 2023 dengan tema Firly jadi ujian polisi bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamat. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Tidak sedang ujian ya, karena polisi kelihatannya sedang menghadapi ujian menangani kasus Firly Bahuri. Tapi sebelum kita bahas soal itu, Bang Don dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Ini terkait dengan kebocoran data ya, Bang. KPU wajib lindungi data dan hak publik. Saya agak heran, Bang, saya melihat media sosial itu tidak ada loh kayak hebohan terkait dengan kebocoran data DPT ini. Apa memang masyarakat tidak sadar atau memang abai saja? Bagaimana, Bang? Rasanya masyarakat kita kurang sadar atau tidak menyadari bahwa begitu pentingnya data ini. Gitu. Data pada umumnya begitu penting, apalagi data yang terkait dengan pemilu. Data yang terkait dengan peserta pemilu, data yang terkait dengan para kita rakyat yang kemudian datanya ada di sana gitu. Kenapa ini menjadi penting? Ini kan bisa menjadi dasar awal untuk kita curigai apakah pemilu itu nanti akan curang atau tidak. Di mana letak kecurangannya? Ini data sudah keluar, persis tentu sama dengan data yang ada di KPU, kan diakui seperti itu. Dan itu bisa dipakai di luar sana sebagai data untuk kemudian bisa mencetak apalah kartu undangan untuk pemilu, lalu kemudian dicoblos. Sehingga bisa menguntungkan kontestan tertentu. Salah satu pihak. Iya, makanya ini tidak boleh dianggap enteng gitu. Ini akan merusak kualitas demokrasi. Dan kita pikir publik harus benar-benar aware. Dan jangan-jangan dengan data yang bocor ini sebetulnya akan terjadi perbedaan antara yang dia coblos di TPS dan yang mungkin akan sampai ke KPU. Kira-kira begitulah. Betul, Bang. Orang harus lihat konteksnya di situ. Nah itu dia, tapi kenapa kok kelihatannya tenang-tenang saja ya, Bang? Apa memang ini bagian dari sesuatu yang lain? Karena kemarin juga waktu kita bahas ini, Bang Don, saya juga heran ketika katanya si hacker ini menjual dengan harga sekitar 1 miliar rupiah. Masa 204 juta data yang akurat 1 miliar doang? Bagaimana itu, Bang Don? Rasanya mestinya ini dibayar ratusan miliar. Itulah. Kalau untuk kepentingan kecurangan pemilu ya. Ini kan kita hanya berpikir, kita belum tahu persis seperti apa. Tetapi ya kalau masa lalu di Orde Baru, pemilu itu kan sudah bisa diketahui hasilnya sebelum hari H. Nah, hal-hal seperti ini juga bisa menimbulkan prasangka yang sama gitu. Jadi kita tunggu jangan anggap enteng gitu. Baik, bagaimana kelanjutan kasus ini supaya kemudian legitimasi pemilu dan hasilnya nanti tidak menjadi masalah. Kita tinggalkan berita itu, kita ke halaman 2, pemirsa. Ini terkait dengan, nah ini saya kira tadinya kebiasaan lama ini sudah hilang, tapi ternyata mungkin masih ada ya, Bang. Birokrasi. Bukan mungkin, memang masih ada. Memang masih ada. Birokrasi paksakan belanja di luar kebutuhan. Ini maksudnya akhir tahun menghabiskan anggaran atau bagaimana, Bang Don? Iya, kalau lihat realisasi serapan anggarannya ya, daerah itu baru 64%, pusat 74%. Lalu kemudian triliunan sisanya itu kan harus dihabiskan pada bulan Desember ini. Jadi coba bayangkan, Leo, bagaimana menghabiskan uang yang begitu banyak pada bulan atau akhir tahun. Kan itu menjadi problem begitu. Kalau misalnya kita lihat ya, fakta ya, saya kebetulan pernah jadi pejabat gitu. Jadi kita tahu bulan Desember itu, Leo, di sekitar Jabodetabek ini akan banyak sekali pertemuan di hotel, akan banyak sekali seminar, akan banyak FGD, dan itu hanya pokoknya di luar Jakarta aja, karena kemudian itu akan menggunakan uang kan, ada uang saku, ada uang apalah untuk kemudian anggaran akan terpakai. Anggaran akan terpakai, dan itu yang kemudian menjadi persoalan bagi kita. Kok ini kok mestinya efektif sejak awal kan gitu kan? Karena masih banyak kebutuhan lain mungkin yang lebih penting. Lihat aja, menurut saya kalau sebagai jurnalis teman-teman akan lihat keliling di luar Jabodetabek ini hari-hari begini, itu penuh itu. Gitu. Terus kok masih bisa begini ya, Bang? Tadinya saya percaya tadinya, Bang Don,
bahwa perilaku seperti ini sudah tidak ada lah sekarang. Iya. Tapi ternyata masih ada ya. Saya terlalu berprasangka Pertanyaan baik. gitu loh, Leo. Ya. Jangan sok innocent. Ya sudah, kalau begitu kita harapkan bahwa di tahun-tahun ke depan pemerintahan yang ini dan pemerintahan yang baru juga akan memperbaiki penggunaan anggaran. Kita tinggalkan ini, kita ke berita selanjutnya di halaman 3 terkait dengan pemilu 2024, pemirsa. Debat Capres-Cawapres bukan cerdas cermat. Saya bingung nih, maksud judul ini apa nih Bang Don? Ya ini judul yang menarik menurut saya, catchy, karena kita lihat kan cerdas cermat itu kan seperti menjawab pertanyaan, hafalan kemudian jawabannya kan. Oke. Dan itu yang terjadi dengan atau kritik terhadap debat capres kita. Gitu. Itu tampak seperti formal, banyak prosedur formal, ini kayak protokoler, lalu kemudian banyak aturannya, lalu kemudian kita sampailah pada Q&A yang sekedarnya. Oke. Kan pertanyaan sudah dikasih, moderator membaca pertanyaan, moderator cuman timekeeper, tidak ada sebetulnya. Itu bukan debat, itu betul-betul sekedar pertanyaan, formalitas formalitas yang kemudian kita tidak dapatkan substance atau substansi dari pikiran yang original tentang topik tertentu dari para calon. Selama ini kalau kita lihat itu seperti betul-betul diatur dan itu tidak enak ditonton sebetulnya. Jadi coba lihat debat di Presiden Amerika kan beda banget. Gitu. Tidak berarti harus orang crossfire-nya begitu keras, gitu. Tidak harus. Tetapi mestinya perdebatan itu membuat orang paham pandangan seorang kandidat atau pasangan kandidat tentang berbagai hal yang rakyat perlu tahu gitu. Substansinya sehingga orang tahu kenapa saya memilih seseorang, kenapa saya tidak memilih satu pasangan dan kenapa saya harus memilih pasangan tertentu. Gitu. Jadi memang tapi sulit ya Bang. Kalau tim ses juga ikut campur di situ. Itu dia, kalau kita berharap bahwa debat-debat ini akan substansial, kelihatannya agak susah. Enggak. Kalau selama ini kita tidak melihat ini, banyak seremonialnya karena kewajiban undang-undang kan. Ya sudah, kita lihat nanti. Mestinya sih naik kelas lah, ini sudah berapa kali. Gitu. Mungkin yang lebih menarik adalah yang kita lihat di beberapa tempat sebelum debat ini ya Bang ya. Bahwa ketika ada yang bertanya dengan sangat serius, tidak ada skenarionya, ada juga tuh yang tidak bisa menahan emosinya. itu kita jadikan bahan. Itu dia, kita akan lihat itu. Kita ke editorial pemirsa dan Bang Don, Firly jadi ujian polisi. Ini kan gimana ya Bang, ada purnawirawan yang sesama penegak hukum, lalu malah menjadi menguji junior-juniornya di alma mater lamanya. Ini bagaimana Bang Don? Iya, kan kita tahu track record Pak Firly ini kan seringkali membangkang. Ada pembangkangan terhadap pemeriksaan Dewas soal pelanggaran etik. Lalu kemudian ada pembangkangan ketika pemanggilan sebagai saksi ketika kasus pemerasan Pak Syahrul Yassin Limpo. Lalu kalau lihat track record seperti itu, editorial pagi ini mengatakan, ya kalau lihat track record, mestinya jangan gitu. Mestinya seorang Firly gitu harus comply, datang, jelaskan keadaan yang sebenar-benarnya, karena apa yang dicari adalah keadilan bagi dirinya sendiri dan keadilan bagi publik, termasuk keadilan bagi seorang Syahrul Yassin Limpo. Jadi tidak ada alasan misalnya untuk tidak datang kali ini. Apalagi kalau sebelumnya mungkin karena sebagai ketua KPK, sekarang kan menjadi orang biasa sebetulnya. Nonaktif mantan jadi nonaktif, mestinya harus menyampaikan ini. Dan berkali-kali Pak Firly kan soal Harun Masiku misalnya, jangan lari lah, datanglah ke sini, hadapi pemeriksaan. Kalau seorang aparat penegak hukum, apalagi tingkat tertinggi sudah mengatakan begitu, ya sebetulnya coba katakan pada diri sendiri, gitu. Bisa nggak gitu untuk melakukan hal yang sama gitu? Apakah seseorang itu yang adalah pemimpin, dia akan walk the talk ya Bang ya? Iya. Atau talk only? Kita akan lihat nanti seperti apa, dan ini akan kita bahas. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 1 Desember 2023. Firly jadi ujian polisi. Firly jadi ujian polisi. Jika tak ada aral melintang, hari ini Firly Bahuri akan menjalani pemeriksaan perdananya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo.
Besar harapan publik ia dapat hadir dalam pemeriksaan itu. Dan mantan bosnya di KPK itu ke pengadilan dari jabatannya. Penanganan kasus pemerasan yang diduga dilaku mangkir dari pemeriksaan polisi dengan dalih kesibukannya yang luar biasa padat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, dengan statusnya yang kini nonaktif dari Ketua KPK, tidak ada lagi alasan baginya untuk mangkir dalam pemeriksaan perdananya itu. Selama 30 tahun lebih menjadi penegak hukum, Firly tentunya paham bagaimana penegakan hukum berproses. Pemeriksaan ialah awal dari proses hukum menemukan kebenaran dan keadilan. Semakin cepat pemeriksaan dijalani, semakin cepat pula kebenaran dan keadilan ditemukan. Jika memang tidak memeras sebagaimana disangkakan polisi, Firly pun tentu berharap proses hukum yang dijalaninya dapat segera selesai. Apalagi nama baik dan kehormatan diri serta keluarganya tentunya telah terusik dengan adanya kasus tersebut. Karena itu, menjalani pemeriksaan dan menjawab selengkap-lengkapnya pertanyaan penyidik dan mempercepat proses hukum tersebut. Pengadilan nanti akan menjadi ruang baginya membuktikan diri atas segala tuduhan kepadanya. Jajaran Polda Metro Jaya pun dituntut profesional dalam menyidiknya. Kumpulkan keterangan saksi dan alat bukti sebanyak-banyaknya agar kasus itu layak dibawa ke pengadilan. Bahkan, jika penyidik khawatir tersangka melarikan diri dan merusak atau menghilangkan alat bukti, jangan ragu untuk menahan Firly. Kerap mangkir dari pemeriksaan sebelumnya bisa jadi pertimbangan subjektif penyidik dalam memutuskan perlunya penahanan. Sejauh ini, apresiasi sepatutnya diberikan kepada jajaran Polda Metro Jaya yang telah mengawal kasus itu agar tidak masuk angin. Firly yang merupakan purnawirawan polisi berpangkat komjen tidak menciutkan nyali para mantan anak buahnya untuk menuntaskan kasus dugaan pemerasan itu. Apalagi Polda Metro Jaya saat ini dipimpin oleh Irjen Karyoto, polisi yang telah malang melintang di dunia reserse dan terakhir sebagai Deputi Penindakan KPK. Pengalaman dan jam terbangnya, baik di kepolisian maupun KPK, tidak diragukan lagi dapat memproses kasus itu tanpa celah kelemahan saat dibawa ke pengadilan. Kampiun di bidang penyidikan tentu membawa Karyoto sangat jeli melihat di titik mana pemerasan bisa terjadi dalam penanganan sebuah kasus. Karena itu, penanganan kasus Firly jangan sampai masuk angin sebagaimana kasus Harun Masiku yang tengah ditangani KPK. Di bawah kepemimpinan Firly, Harun bisa melarikan diri dan buron hingga hampir 4 tahun lamanya sampai sekarang. Menariknya, di awal proses penanganan kasus Harun, Karyoto bahkan duduk sebagai Deputi Penindakan KPK. Karena itu, kasus Firly kali ini akan menjadi ujian profesionalitas dan integritas bagi Karyoto. Mampukah ia menyeret mantan bosnya di KPK itu ke pengadilan? Penanganan kasus pemerasan yang diduga dilakukan Firly juga dapat menjadi momentum Korps Bayangkara mengembalikan kepercayaan publik. Pasalnya, survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia atau LSI pada 2020 menempatkan polisi sebagai instansi yang paling rawan korupsi. Hasil jajak persepsi masyarakat itu pastinya tidak mengenakan hati polisi. Karena itu, penanganan kasus Firly harus benar-benar dimanfaatkan Korps Bayangkara untuk membuktikan polisi jujur itu masih banyak. Kita mau bertanya dulu, saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang. Pak Saud, selamat pagi. Selamat pagi, Leonard, Bung Don. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Saud, Firly jadi ujian polisi karena hari ini rencananya akan hadir sebagai tersangka. Kalau kemarin-kemarin diperiksa sebagai saksi, beberapa kali tidak hadir. Pertanyaan saya Pak, sederhana saja. Kalau nanti misalnya Firly Bahuri ini
tidak hadir. Itu bagaimana ceritanya itu Pak Saud? Ya, saya pikir itu nanti semua tergantung subjektivitas penyidik ya. Bagaimana mereka menindaklanjutinya. Apakah hadir hari ini? Tapi kalau hadir hari ini, kemarin saya juga di doorstop sama teman-teman. Pertimbangannya akan lebih baik kemandirian penyidik. Tapi kalau saya ditanya, rekomendasinya sebaiknya dia langsung ditahan. Karena akan banyak implikasi kalau dia masih di luar. Kemarin kan masih ribut juga soal di KPK, boleh masuk atau enggak, terus dilakukan kan. Saya juga malah kemarin di doorstop, nanti dia mau lari dan segala macam. Nanti penyidik yang lebih paham. Tapi kalau saya ditanya, dia akan lebih bisa meminimal risiko framing dan lain-lain adalah ditahan. Tapi kalau tidak hadir, tapi saya pikir hampir bisa kita pastikan berikutnya polisi bisa jemput dia. Oke. Gitu. Jadi kalau tidak hadir polisi bisa langsung jemput begitu ya Pak ya? Iya, iya. Pak Saud, ini kan ujian tidak berhenti di pemeriksaan saja tentunya. Apakah kasus ini kemudian bisa bergulir terus? Karena kita juga dengar Sasus bahwa ada kemungkinan upaya-upaya untuk semacam dalam tanda petik barter kasus Pak katanya antara KPK dan Polri, antara personelnya atau oknum personelnya. Itu kira-kira bisa menghalangi penanganan kasus ini atau tidak menurut Anda Pak Saud? Iya, pertanyaan Leonard tadi kan itu termasuk pertanyaan publik, kan itu masih analisis ya. Analisis kan kita analisis boleh salah, kan nggak menuduh gitu. Tapi untuk meminimalisir analisis, dari sebuah analisis itu kan yang diperlukan kan forecasting, warning, problem solvingnya apa gitu kan. Karena analisis tadi itu kan menunjuk kita untuk membuat satu problem solving, penyelesaian terbaiknya adalah dia ya segera ditahan, kan itu maksud saya. Supaya apa yang disebut itu kunci mengunci, sandera menyandera itu tidak terjadi kepastian dalam hal ini bahwa apa yang disebut oleh penyidik dua bukti yang cukup dan kemudian lebih dari dua dan semua sudah juga SPDP-nya dan jaksa sudah juga menyiapkan jaksa terbaiknya. Saya pikir kan ini hanya tingkat formilnya saja. Jadi artinya cara yang paling baik untuk meminimalisir segala macam isu yang berkembang, karena memang lagi-lagi analisis boleh salah, tapi kita harus membuat satu kebijakan, ya memang dia harus ditahan, kira-kira gitu. Baik. Pak Firly, ini pertanyaan terakhir saya Pak, yang juga menjadi pertanyaan banyak orang ya. Maaf, Pak Saud maksud saya lihatnya Pak Firly. Pak Saud, kalau menurut banyak orang, bahwa kasus ini mungkin akan diproses, tapi tidak berujung seperti yang mungkin banyak diharapkan masyarakat. Mungkin akan ada semacam kompromi, karena ini kan antar penegak hukum ya, jeruk makan jeruk kan tidak elok katanya begitu. Itu Anda lihat seperti itu akan terjadi Pak Saud, atau memang kali ini Polri akan bertindak objektif, profesional, mengenyampingkan semangat korsa sesama penegak hukum? Bagaimana Pak Saud? Ya kan itu kan pertanyaan saya dulu yang kemudian ternyata pertanyaan saya salah. Ini dari pertama kali saya menjadi saksi waktu yang bersangkutan dengan PSK, saya bilang ini serius nggak sih? Ternyata serius banget kan. Iya. Jadi artinya kita sampai hari ini masih percaya bahwa apa yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mencurhat KPK, saya mengatakan bahkan ini menuju kepada fine tuning. Jadi artinya pasti banget, satu presisi banget gitu loh. Karena bagaimanapun kalau kita mau kembali ke formil dan materialnya, mungkin kita akan bisa berdebat. Apakah memang benar pasal 12E kecil itu, karena di pasal 12E kecil itu ada kata memaksa di situ. Saya nggak ngerti apakah benar waktu itu dia memaksa sehingga kemudian bisa kena hukuman seumur hidup. Jadi fine tuningnya di situ. Jadi saya pikir kita sekarang hanya tinggal fine tuningnya aja, Bung Leonard. Tapi kalau tuning sendiri sudah kita yakin itu akan perform pihak dalam penegak hukum, dalam polisi, kepolisian. Oke, baik, kita jadi nanti akan melihat sama-sama ya Pak Saud bagaimana polisi mengisi lembar pertanyaan ujian Firly dan apakah akan lulus atau jangan-jangan harus mengulang. Tapi kita harapkan lulus tentunya. Terima kasih mantan pimpinan KPK Saud Situmorang sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Saud.
Pagi. Ya, Bang Don, pertanyaannya kan begitu. Ujian polisinya bukan hanya di saat pemeriksaan Pak Firly, tapi juga ujung dari kasus ini seperti apa. Karena yang tadi saya tanyakan itu tetap mengemuka, Bang, bahwa ini ujungnya tidak akan klimaks nih, karena ada kasus yang dipertukarkan. Bagaimana? Iya, Leo, jiwamu adalah jiwa skeptis dan itu adalah jurnalis. Kira-kira begitu, dan itu semua sama-sama pekerjaan kita seperti itu. Gitu. Dan sebetulnya editorial media hari ini juga ingin menyampaikan skeptisme itu, karena kita sebagai media skeptis tentang jangan sampai masuk angin gitu. Jangan sampai ujungnya kemudian ada berunding atau ada tukar guling perkara gitu, sehingga kemudian ributnya besar, tapi kemudian ketika sampai di meja pengadilan, ternyata tidak seperti yang diributkan itu gitu. Sebetulnya kan publik melihat bagaimana track record seorang Firly sebelumnya. Lalu kemudian saya baca tadi malam tiba-tiba ada infografis yang membuat daftar dosa Firly ternyata begitu banyak. Gitu. Apakah ini sebuah persoalan etis atau persoalan yuridis yang karena belum diproses misalnya, tapi begitu banyak daftarnya. Dan ada 20-an, saya pikir kalau mungkin pembaca atau penonton bisa lihat itu di Google, googling aja gitu untuk memperlihatkan. Kalau lihat track record seperti ini, mestinya ada sesuatu yang betul-betul tidak beres. Sampai kemudian para aktivis seperti Pak Saud dan teman-teman LSM itu mengatakan, ini loh track recordnya Pak Firly dari dulu, mestinya tidak harus dia masuk di situ. Gitu. Dan ketika ada kasus seperti kasus pemerasan atau dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo, orang mengatakan, ya dulu juga sudah dibilang begitu, kok Pansel loloskan, lalu kemudian fit and proper test loloskan. Hal-hal seperti ini mungkin, track record seperti ini mestinya cukup, lebih dari cukup untuk kita yakin bahwa polisi mungkin akan menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lain untuk meletakkan posisi seorang Firly itu ada di mana sebagai tersangka ya, seperti ada di mana, lalu kemudian publik akan terjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Kalau orang ributnya seperti ini, lalu kemudian itu tidak akan ada sampai di situ gitu. Ya, ini mungkin bukan persoalan hukum, tapi kan orang bisa lihat track record, kemudian integritas, lalu kemudian personality seseorang, gitu. Kemudian ternyata akhirnya sampai berani gitu sebagai ketua KPK melakukan apa yang kita duga sebagai pemerasan atau misalnya meminta suap atau gratifikasi begitu. Ini kan hal yang orang tahu bahwa ini high level penegak hukum, tapi kok bisa berani seperti itu gitu. Bang, tapi kalau kita lihat ini kan ujian ini bukan hanya masalah menyelesaikan kasus seorang Firly Bahuri untuk polisi, Bang Don, tapi juga bagaimana kasus ini tetap membuat KPK bisa bekerja dengan baik. Memang sudah ada ketua KPK sementara Pak Nawawi, tapi kan pertanyaannya, kasus ini kan menyita perhatian baik KPK maupun Polri, sehingga khawatirnya Bang, apalagi sekarang menjelang pemilu, yang diduga ada orang-orang yang mencoba memakai segala macam cara, termasuk money politics misalnya, itu lepas dari pengawasan dua penegak hukum ini, baik Polri maupun KPK. Itu kalau ada pemikiran seperti itu bagaimana Bang? Leo, kita ketemu sejumlah orang di luar sana, diskusi, tanya gitu. Lalu kemudian memang ada pikiran, jangan-jangan memang KPK, ya ini tentu baik ya, dalam pengertian menindak seorang Firly itu sesuatu yang baik. Tapi ini koinsidensi dengan proses menjelang pemilu gitu. Ada agenda lain yang akhirnya berjalan gara-gara kasus ini. Kita tahu kan berapa duit yang beredar. Lalu kemudian bagaimana itu kemudian di-watch oleh KPK atau oleh PPATK gitu. Tetapi ketika KPK mempersoalkan dirinya sendiri, mungkin jangan-jangan yang di luar sana gitu jalan tanpa bisa dideteksi lagi gitu. Minimal konsentrasi terganggu kan Bang? Tetapi ini kan prasangka. Sekali lagi kita harus tetap menyimpan sikap skeptis seperti itu. Kenapa? Biaya di luar sana untuk pemilu kali ini pasti besar sekali. Dan bagaimana caranya uang itu beredar, itu kan nggak mungkin lewat sistem perbankan, atau kalaupun lewat sistem perbankan juga harus hati-hati kan. Kalau tidak lewat di luar itu, dan jangan sampai ada yang kemudian melihat pergerakan itu, karena kemudian itu bisa dituduh sebagai membiayai pilpres atau membiayai pemilu dengan cara-cara yang inkonstitusional begitu. Pak Saud tadi ada yang bilang begitu. Iya Bang, Pak Saud tadi mengatakan bahwa tetap punya kepercayaan Polri sedang menangani kasus ini dengan sungguh-sungguh, pakai istilah fine tuning malah, supaya cermat begitu rupa. Tapi pertanyaan berikutnya kan adalah seberapa cermat dan seberapa cepat Bang, karena ini
sudah masuk bulan Desember, Bang. Pemilunya Februari. Ini kalau terus-terusan masalah Firly ini menjadi beban kan mengganggu juga kinerja. Tapi di sisi yang lain, kalau terburu-buru, Bang, nanti sampai di pengadilan nanti mentah semua misalnya begitu kan juga tidak kita harapkan. Bagaimana, Tapi saya kira polisi kan sudah tahu prosesnya seperti apa, kapan. Karena kan selalu ada waktu batasan bagi undang-undang kan, sampai berapa lama gitu, berapa lama seseorang ditahan, kenapa seseorang ditahan, bagaimana tergantung pada hasil pemeriksaan dan dugaan apakah dia akan melarikan diri. Semua proses itu baku dalam undang-undang gitu. Kembali lagi misalnya kita betul-betul berharap pertama tadi jangan sampai masuk angin. Lakukan pemeriksaan ini dengan sebaik-baiknya dan seobjektif mungkin untuk menjawab pertanyaan publik. Karena publik berkepentingan dengan kredibilitas KPK. Publik berkepentingan dengan performa kepolisian yang juga bagus. Publik berkepentingan dengan prasangka bahwa jangan sampai selama ini kok kita patuh hukum tetapi orang yang jadi penegak hukum malah jadi pelanggar hukum begitu. Kenapa sapunya malah kotor begitu diduga? Sapunya malah kotor satu, kedua hukum itu kok tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Hal-hal seperti itu kan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kepala publik tetapi harus dibuktikan sekarang oleh teman-teman di kepolisian untuk memeriksa seorang mantan ketua KPK. Karena ini adalah sebuah ikon yang mestinya juga harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan publik tadi. Bang Don, ada pepatah Jawa, alon-alon asal kelakon katanya begitu, Bang. Pelan-pelan tidak apa-apa asal selamat begitu. Pertanyaannya adalah apakah pepatah itu masih bisa dipakai Polri dalam kasus FB ini? Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita akan mendengarkan juga Bang Don pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan ujian polisi ini. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jambi, ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Pak Don. Selamat pagi, Selamat pagi Pak Ramadan. Ujian polisi. Ya Pak. Ya, silakan Pak. Oh, kalau kita mendengar menangkap apa yang telah diperlakukan oleh Pak Firly dari dulu di KPK, sekarang jadi ketua KPK, memang banyak intrik-intrik yang tidak mengenakkan kita dengar. Sehingga Majelis Kehormatan pun tidak terpedaya oleh Firly. Maka itu polisi sebagai sandaran masyarakat dan sandaran negara untuk menegakkan hukum. Hukum adalah panglima di negeri ini. Siapapun yang melanggar hukum, sekuat apapun dia, polisi harus berani sebagai wakilnya rakyat mempasrahkan hukum itu harus ditegakkan. Berharap polisi tegakkan hukum siapapun itu. Itulah semboyan panglima di negeri ini. Negeri ini adalah negeri hukum. Pak polisi, jangan takut. Rakyat ada di belakang Bapak. Tegakkan hukum, luruskan hukum ini sebaik-baiknya untuk mencapai negeri yang aman dan adil untuk masa depan. Begitu harapan masyarakat, Pak Leo dan Pak Don. Moga-moga polisi berani dan berani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak.
Di belakang Pak Ramadan ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu pendapat Ibu? Silakan Bu. Ya, jadi di sini akan dilihat ketegasan para aparat penegak hukum dalam menangani masalah ini ya. Jangan sampai seperti anggapan masyarakat selama ini bahwa hukum kita di Indonesia itu hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ya. Kemudian juga ada biasa juga sering katakan bahwa ada sekelompok atau orang-orang yang ada juga termasuk kebal hukum. Nah inilah yang kita takutkan, jangan sampai nanti kita lihat itu akan berlaku yang dua tadi ini. Ada yang hanya tajam ke bawah atau ada yang kebal hukum. Jadi mudah-mudahan para masyarakat ini akan menunggu bagaimana hasilnya sebentar ini sehingga betul-betul sesuai dengan aspirasi masyarakat bahwa hukum itu betul-betul ditegakkan di Indonesia ini dan rata. Karena ini ditakutkan ini jangan sampai ada hubungan emosional ya, hubungan emosional karena dalam satu institusi yang sama. Dari institusi yang sama. Jadi jangan sampai ada hubungan emosional sehingga hukum itu sudah bisa diacak-acak dan sebagainya. Ya mudah-mudahan kita selalu optimis bahwa hukum itu atau para penegak hukum itu betul-betul bekerja sportif dan sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Lia masih ada pemirsa Metro TV, kali ini di Bogor, Jawa Barat. Ada Pak Zamzami. Pak Zamzami, selamat pagi. Halo, Pak Zamzami di Bogor, selamat pagi. Pak Zamzami, kelihatannya belum bisa terhubung. Kita mungkin akan coba nanti, tapi dari dua pemirsa ini, Bang Don, Pak, halo, Pak Zamzami. Kelihatannya masih belum bisa. Pak Ramadan mengatakan, Bang Don, bahwa polisi jangan takut katanya. Ini masyarakat sedang menanti. Dan Bu Lia mengatakan kelompok kebal hukum ya jangan sampai ada seperti itu. Bagaimana Bang Don? Ya kalau polisinya takut gimana rakyatnya? Padahal kan polisi kan to protect and to serve katanya kan, melindungi dan melayani. Bagaimana Bang? Iya, tetapi itu statement Pak Ramadan itu memang menarik sampai saya berpikir, lah kalau kita bilang polisi jangan sampai takut gitu, ya gimana kita gitu. Tapi poinnya adalah bahwa ini kan kasus yang sebetulnya pasti mengundang perhatian masyarakat, mengundang perhatian publik. Dan karena dia mengundang perhatian publik, orang akan mau tahu sampai di mana ujungnya. Dan orang mau mengontrol sampai di mana ujungnya. Jangan sampai kemudian tiba-tiba berakhir begitu dan hilang begitu saja. Atau tiba-tiba entah bagaimana caranya ada barter kasus, loh kok cuma sebegini gitu. Itulah yang kemudian kita pahami dari statement, dari pernyataan Ibu Lia tadi. Jangan sampai kesannya hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan bahkan kemudian ada orang yang kebal hukum. Kita nggak tahu persis seperti apa prosesnya, tetapi kita punya kewajiban sebagai media untuk mengawal prosesnya, dan publik juga harus mengawal prosesnya. Mestinya DPR juga harus mengawal proses ini dengan baik untuk kemudian sampai di mana begitu. Kenapa? Karena ini terkait dengan figur yang orang percaya sebagai aparat atau sebagai petugas atau sebagai figur atau tokoh penegak hukum, tapi kemudian ternyata menjadi pelanggar hukum begitu. Dan ternyata itu seperti senjata pagar makan tanaman. Hal yang kita pertaruhkan semuanya pada KPK, lalu kemudian ternyata ada tokohnya yang melakukan hal seperti itu. Mudah-mudahan hanya terbatas pada Pak Firly. Walaupun kita boleh berasumsi sering kejahatan macam gini tidak hanya melibatkan satu orang, biasanya berkelompok atau geng atau mafia begitu. Kalau bisa dicari lebih dalam tentang hubungan tali temali antara peristiwa ini dengan ini, bisa jadi dengan orang terkait, ini dengan ini, terkait begitu banyak orang sehingga bisa dicari sampai di mana akarnya untuk kemudian dibersihkan. Gitu. Bang Don, hukum kan harus bergerak secepat mungkin ya. Kita tahu bahwa prinsip penegakan hukum harus seefisien mungkin. Betul. Tapi kita juga melihat bahwa dalam kasus FB yang sedang menjadi semacam ujian bagi polisi, itu benar-benar harus presisi tadi istilah Pak Saud. Kalau tidak nanti mungkin di tengah jalan bisa jadi mental balik. Kecepatan menyelesaikan kasus ini Bang, karena
alon-alon asal kelakon, nanti takutnya terlalu lama, pemilu Februari tidak lama lagi, ada efek sampingan tadi yang tidak terawasi, money politics karena KPK-nya tersita perhatiannya. Tapi kalau terlalu cepat kan juga bahaya. Polri bagaimana Bang? Ya, saya ingin mengutip dari statement Pak Saud tadi soal presisi itu. Itu sebetulnya statement yang berisi tentang sesuatu yang besar di belakangnya. Kenapa perlu presisi? Kita tahu ada jual beli pasal, kita tahu ada jual beli titik koma di dalam sebuah proses pemeriksaan, yang kemudian membuat orang misalnya, oh ternyata setelah dilihat pelanggarannya kelasnya kecil gitu, pelanggarannya ringan, tidak seberat seperti yang diceritakan. Oh dari ancaman hukuman 20 tahun misalnya, ternyata bisa dicari lobang atau dicari kemungkinan-kemungkinan untuk kemudian jadi ancaman yang ringan. Itu makanya kenapa kemudian saya mencoba memahami apa yang dikatakan oleh Bang Saud tadi. Kenapa harus betul-betul presisi untuk menutup berbagai kemungkinan untuk membuat kasus ini tidak lagi dalam koridor yang objektif, yang paling mendekati kejahatan yang semestinya gitu. Jadi kan harus diteliti sehingga itu betul-betul mendekati. Betul kalau pemerasan itu harus sampai ke tingkat itu. Kalau betul itu gratifikasi harus betul-betul memenuhi unsur gratifikasi. Kalau itu suap harus betul-betul memenuhi unsur suap. Dan itu betul-betul harus teliti. Jangan sampai kemudian tiba-tiba oh bukan suap. Oh ini hanya gratifikasi. Oh ini hanya apa gitu. Oh ini pemerasan atau tiga-tiganya gitu. Makanya menurut saya kata kuncinya itu presisi. Dan itu presisi itu harus kerja berdasarkan integritas dan juga profesional. Karena semua hal bisa dibuat untuk tidak presisi untuk kemudian membuat itu lebih ringan atau membuat menolong teman atau membuat apa atau untuk membuka kemungkinan jual beli perkara dan seterusnya. Jadi transaksional gitu. Bang Don, terkait dengan figur-figur ya. Seorang Firly Bahuri kan Komjen Polisi Purnawirawan. Betul. Lalu yang kalau kita bicara Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto dulu pernah juga bertugas di KPK. Artinya kan pernah ada kedekatan baik dengan institusi KPK maupun dengan seorang Firly Bahuri. Kita bisa tidak meyakinkan diri kita bahwa hal-hal seperti itu benar-benar tidak ada yang membuat kemudian Polda Metro Jaya, Polri benar-benar objektif menangani kasus ini, Bang? Ya, kita boleh berprasangka soal kedekatan itu akan mempengaruhi. Tetapi kan mungkin ya, mungkin tidak gitu. Tetapi juga kita bisa berpikir sebaliknya bahwa keduanya itu kan bisa bertentangan satu sama lain. Itu kemudian kan menimbulkan semacam adrenalin untuk balas dendam, adrenalin untuk melakukan sebuah tindakan yang mungkin bisa menghukum lawan gitu, atau merasa untuk memenangkan diri sendiri lalu mengalahkan lawan. Tapi kan kita harus menghindari semua itu. Dekat bukan urusan, sebagai pesaing juga bukan urusan, tapi basisnya adalah basis fakta hukumnya kan itu kan harus ada di situ. Gitu. Tetapi kembali lagi ya supaya tidak masuk angin, jangan sampai kemudian tadi itu jadi akan membuat hal yang sebetulnya berat jadi ringan, ada hal yang sebetulnya ringan tapi kemudian diperberat dan seterusnya. Ya kita betul-betul berharap pada integritas mereka gitu untuk melakukan pemeriksaan terhadap Firly. Kecepatan saya terus-terusan pertanyakan, Bang Don, karena ya sinyalemen bahwa kasus ini bisa membuat perhatian. Cepat tapi harus presisi gitu. Cepat tapi harus presisi. Harus begitu. Itu bagaimana ya? Gimana kalau Leo bilang, kalau saya minta Leo menulis cepat sesuai dengan deadline, kan itu kan pekerjaannya. Betul. Kalau deadline-nya diberi waktu 3 menit, 3 menit. Kan kira-kira begitu juga polisi yang sehari-harinya melakukan pekerjaan yang sama. Sebetulnya ketika diulur-ulur, itu berarti ada kesengajaan. Maksud saya bertanya itu, Bang, apakah kemudian fokus KPK untuk mengantisipasi, mencegah uang-uang politik untuk pemilu itu, kan Februari ini tidak lama lagi nih, Bang, hanya 3 bulan kurang dari kita bicara sekarang, itu benar-benar bisa tertangani. Karena jujur saya berpikir soal dugaan itu, jangan-jangan itu memang benar, Bang. Ya kalau dugaan itu benar, ini nanti akan diulur-ulur. Nah itu loh, maksudnya itu loh, sampai pemilu lewat namanya begitu. Juga cuma skeptisisme kita loh. Tetapi kan bisa seperti itu gitu. Jadi terus gitu. Tetapi kan kalau sudah terlanjur dari tersangka kan tidak gampang juga gitu. Walaupun mungkin akan ada cara untuk misalnya menghentikan perkara gitu di kejaksaan gitu. Tapi ini perlu waktu yang lama gitu. Ya apakah
sejalan dengan proses ada money politics atau uang liar di luar yang untuk tidak bisa dipantau gitu, kita juga nggak bisa. Tapi kita boleh menyimpan skeptisisme seperti itu gitu. Ada juga yang mengatakan begini Bang Don, bahwa kasus ini kan apapun kenyataannya, tapi seorang FB yang tadinya adalah ketua KPK, itu kan wajah dari KPK Bang. Betul. Dan Polri sebagai aparat penegak hukum sesama kolega itu dianggap wah ini mempermalukan KPK. Ada yang menduga dan khawatir jangan-jangan ke depan KPK dan polisi yang harusnya berjalan seiring bisa jadi saling intip nih Bang. Karena kasus FB ini, karena walaupun mungkin memang nanti terbukti FB memang bersalah, tapi kan FB itu pimpinan kita. Kalau kata KPK begitu Bang. Kita incar nih tetangga kita ini. Itu mengantisipasi supaya hal itu tidak terjadi bagaimana Bang? Tidak perlu diantisipasi. Kalau ada cerita begitu itu banyak. Kan perseteruan antara KPK dan polisi itu kan sudah panjang. Cicak buaya dulu. Cicak dan buaya. Dan kita masih ingat rekening gendut kan. Kasus itu masih tersimpan di KPK sebetulnya. Belum putus Bukan soal belum putus. Tapi kan anytime bisa dibuka kalau orang mau dendam Tapi kan bukan soal dendamnya. Kalau itu betul-betul problem hukum begitu, ya mestinya harus jalan. Tapi kan dulu sudah ternyata tidak terbukti apapun lah. Tetapi kan semua itu bisa dipakai gitu. Satu. Kedua, ya memang susah. Saya tidak bermaksud mengabaikan kerja polisi yang begitu banyak. Saya juga merasa aman dan nyaman dengan pekerjaan polisi. Tetapi kan ada gium di publik yang bersih itu cuma Hugeng sama polisi tidur. Sama patung polisi. Sama patung polisi. Karena itu ada gium yang berkembang di masyarakat kan. Ya, tidak bermaksud untuk mengurangi. Kita nyaman dengan hasil pekerjaan mereka yang melindungi kita dan kerja kerasnya. Tapi ada juga seperti itu gitu loh. Bang Don, apakah nanti kemudian hasil ujian ini polisi akhirnya lulus sesuai dengan harapan masyarakat kan? Atau jangan-jangan mungkin polisi harus ujian ulang ya? Yang menilai kan nanti adalah kita semua. Tapi kita harus jeda dahulu. Bang Don dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, saya pun merasakan lah Bang, bagaimana wibawa, bagaimana muruah dari KPK itu memang menjadi berkurang. Kalau tidak mau kita katakan terpuruk karena kasus FB ini. Sepanjang Republik ini ada, sepanjang KPK ada, kan baru kali ini Bang, ketua aktif diduga melakukan kejahatan. Nah pertanyaannya Bang, kalau kemudian polisi mengerjakan ujiannya dengan memproses kasus FB ini seobjektif mungkin, setepat waktu dan setepat tindakan mungkin, apakah image, apakah pengaruh, apakah wibawa KPK itu seketika itu juga akan bisa langsung pulih? Kita masyarakat kembali percaya penuh bahwa KPK ini benar-benar adalah alat hukum, alat penegak hukum, bukan alat penegakan yang lain. Karena disebut-sebutkan juga dipakai untuk kekuasaan misalnya begitu Bang. Betul. Bagaimana Bang? Ya Leo, kita lihat saja angka survei kepuasan publik atau citra positif KPK. Saya kebetulan baca, lihat misalnya Januari tahun 2022 itu dia punya tren citra positif itu 76,9%. Terus Juni turun menjadi 57. Oktober menjadi 55,9. Januari 2003 naik jadi 57 ya. Tetap di bawah 60%. Mei 61, Agustus 61 juga gitu. Kita lihat itu tetap merayap sebetulnya citra positifnya. Nah sekarang orang lalu lihat kasusnya Firly Bahuri, itu pasti membuat itu lebih tenggelam gitu. Saya tidak tahu apa alasan untuk mengatakan bahwa itu akan jadi lebih naik begitu, akan lebih tinggi gitu. Tidak ada poinnya. Dan berbagai survei memperlihatkan di masa Firly memang kepuasan publik terhadap kinerja KPK itu menurun. Nah, hal-hal seperti itu kan memperlihatkan publik itu memperhatikannya, lalu kemudian merespon melalui survei ini mengatakan
we don't satisfy dengan kinerjanya KPK. Dan itu apalagi ketika kasus Firly seperti sekarang gitu. Bagaimana ceritanya dia bisa naik lagi gitu. Dan bahkan yang kita bisa pastikan itu sangat mungkin akan lebih menurun gitu. Gitu. Bang, ini terkait dengan image atau persepsi. Tadi kan KPK ya, masyarakat terhadap KPK. Di dalam editorial di paragraf 2 terakhir dikatakan bahwa ada survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia tahun 2020 menempatkan kepolisian sebagai instansi yang paling rawan korupsi. Jadi kalau image KPK tadinya bagus menjadi turun, image polisi di mata LSI ini tahun 2020 memang sudah dianggap sebagai rawan korupsi. Apakah itu kemudian bisa menjadi dalam tanda petik pemecut bagi Polri untuk membuktikan dalam kasus FB benar-benar bisa objektif, benar-benar bisa lepas dari mungkin kalau ada, kan katanya ada Bang, tekanan politik, tekanan kekuasaan untuk menangani kasus ini Bang Don? Ya kita akan lihat hasil akhirnya. Kalau lihat hasil akhirnya jadi tersangka lalu kemudian proses hukumnya jalan benar, mungkin itu juga akan membuat tentu publik akan punya jawaban sendiri-sendiri, akan punya respon sendiri-sendiri, lalu pada akhirnya kita bicara, oh ini murni penegakan hukum. Ternyata kalau misalnya lihat begini, loh kok berakhir begini? Oh jangan-jangan ada aroma politik di belakangnya. Oh kok begini? Wah ini sih sama saja gitu, jeruk makan jeruk. Dan itu hal-hal yang kemudian publik dengan perasaannya sendiri tanpa berpikir seperti apa proses hukum itu berlangsung, dia punya perasaan sendiri untuk memberi respon, yaitu sekarang kepolisian apakah menggunakan ini untuk melakukan penelitian atau penyelidikan yang sangat objektif untuk menaikkan citra. Ya walaupun kita pikir ya satu kasusnya sebetulnya tidak cukup untuk menaikkan citra, tapi toh daripada tidak, karena polisi juga flat begitu sebetulnya, tidak baik-baik amat. Dan ini kan high profile case ini Bang, harusnya bisa lah dipakai polisi untuk mengembalikan kepercayaan kepada dari masyarakat. Ya mestinya bisa gitu, cuman kan untuk kita bukan soal citranya seperti apa loh, tapi fakta yang sesungguhnya seperti apa. Gitu. Dan untuk kita sebetulnya kalau mau supaya bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang seorang Firly gitu, kan waktu tempo hari kan dia ngomong, saya imbau dan saya sampaikan kepada saudara HM Harun Masiku ya, dimanapun Anda berada, silakan Anda bekerja sama kooperatif, apakah dalam bentuk menyerahkan diri, baik ke penyidik KPK maupun pejabat kepolisian. Itu kata Firly di gedung DPR pada tanggal 20 bulan Januari tahun 2020. Nah sekarang mestinya pertanyaan itu juga harus kembalikan kepada dirinya sendiri. Kita pingin Firly menanyakan itu pada dirinya sendiri untuk bisa kemudian hari ini datang baik-baik untuk kemudian diperiksa sebagai tersangka. Baik, kalau gitu kita tunggu saja bagaimana ujian polisi ini berjalan ya Bang Don. Dan sebagai rakyat masyarakat kita berharap polisi lulus ujian dengan nilai yang baik ya, tidak pas-pasan atau bahkan remedial. Bang Don Bosco Salamon, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Leo. Pemirsa, penanganan kasus pemerasan yang diduga dilakukan Firly Bahuri juga dapat jadi momentum bagi Kops Bayangkara untuk mengembalikan kepercayaan publik. Pasalnya survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia tahun 2020 menempatkan kepolisian sebagai instansi yang paling rawan korupsi. Hasil jajak persepsi masyarakat itu pasti tidak mengenakan bagi polisi, karena itu penanganan kasus Firly harus benar-benar dimanfaatkan Kops Bayangkara Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.